Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 2 Juli 2024. Sari berita, puncak perayaan Hari Bayangkara ke-78 di Polres ND berlangsung dengan hikmat meskipun terjadi hujan lebat. Upacara tersebut dipimpin oleh Kapolres ND AKBP IGD Ngurajoni MSH SIK MH pada hari Senin 1 Juli 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah di lapangan Apel Polres ND. Koalisi Masyarakat Pemberantasan Kompak Indonesia, Aliansi Masyarakat Madani Nasional, Aman, Flobamora, dan Penggiat Anti Korupsi menggelar aksi damai pada Senin 1 Juli 2024 di Jakarta. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama. Puncak perayaan Hari Bayangkara ke-78 di Polres ND berlangsung dengan hikmat meskipun terjadi hujan lebat. Upacara tersebut dipimpin oleh Kapolres ND AKBP IGD Ngurajoni MSH SIK MH pada Senin 1 Juli 2024 pukul 8 waktu Indonesia Tengah di lapangan Apel Polres ND. Laporan Suimam. Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh dan undangan penting, termasuk pejabat Bupati ND, Forkompimda Kabupaten ND, serta perwakilan dari berbagai instansi dan komunitas. Menariknya, para tamu undangan memakai pakaian adat suku masing-masing untuk menunjukkan keberagaman budaya yang kaya di daerahnya masing-masing. Tema Hari Bayangkara tahun 2024 adalah Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas, yang mencerminkan komitmen Polri dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam amanat singkatnya sebagai Inspektur Upacara, Kapolres ND menggarisbawahi pentingnya semangat kerjasama antara Polres dengan instansi lain seperti TNI dan Pemda untuk memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Ya, saya harapkan dengan usia yang ke-78, Bayangkara usia ke-78 usia yang tidak muda lagi, ya usia yang cukup dewasa, belajar dari pengalaman, dan kita hari demi hari, waktu demi waktu semakin meningkatkan pelayanan kita sehingga masyarakat semakin cinta dan semakin dekat dengan kepolisian. Meskipun suasana hujan saat upacara berlangsung, hal tersebut tidak menghalangi semangat para peserta upacara dalam memberikan penghormatan dan pengabdian mereka. Polres ND berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga keamanan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi warga Kabupaten ND. Setelah upacara, acara dilanjutkan dengan atraksi tarian perang dari Watunggere, yaitu tarian melawan penjajah Belanda, tarian Woge, yang dipentaskan oleh masyarakat setempat, serta diikuti dengan goyang jai bersama. Koalisi Masyarakat Pemberantasan Kompak Indonesia, Aliansi Masyarakat Madani Nasional, Aman, Flobamora, dan Penggiat Anti Korupsi menggelar aksi damai pada Senin 1 Juli 2024 di Jakarta. Aksi ini menyoroti masalah tata kelola Bank NTT yang diduga tercemar oleh tindakan korupsi dan pelanggaran berat lainnya. Laporan Rosa Dalima. Tepatnya hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78. Dalam pernyataan bersama, mereka menuntut KPK dan Kejaksaan Agung segera mengambil langkah tegas untuk menangkap dan memproses hukum pelaku serta aktor intelektual tindak pidana korupsi berjemaah di Bank NTT. Koordinator Aksi Kompak Indonesia Adrianus Franciscus Seduliwu menyatakan, sejak terungkapnya masalah dalam tata kelola Bank NTT, perusahaan terus berupaya lakukan perbaikan. Namun upaya pemulihan ini terhambat oleh menurunnya kepercayaan masyarakat dan kinerja yang terganggu. Hari ini kita tahu bahwa Bank NTT sedang tidak baik-baik saja. Kasus ini kami dari Kompak Indonesia, Aman, Flobamora, dan Penggiat Anti Korupsi sudah berulang kali turun ke KPK dan Kejagung RI. Kami harap proses penetapan tersangka ini segera dilakukan sehingga perjuangan kami berhenti di sini. Adrian melanjutkan, koalisi ini menegaskan tindakan korupsi berdampak buruk pada keuangan negara dan melemahkan tata kelola Bank NTT. Mereka mendesak KPK dan Kejaksaan Agung segera mengambil langkah hukum yang tegas dan adil terhadap para pelaku dan aktor intelektual yang terlibat. Kami dari Kompak Indonesia, dari Aman Flobamora, dan Penggiat Anti Korupsi,
kami mendesak KPK RI dan Kejagung RI segera tangkap dan proses hukum pelaku dan aktor intelektual korupsi yang berjemaah di daerah NTT yang kami cintai. Menurut Kompak Indonesia, Aman Flobamora dan pegiat anti korupsi, dugaan tindakan korupsi meliputi sejumlah kasus serius. Di antaranya adanya dugaan benturan kepentingan terkait proses pencalonan dan pemberhentian Ishak Edward Rihi sebagai Dirut Bank NTT, masalah kredit megah senilai 100 miliar rupiah dari PT Budimas Pundi Nusa yang diduga melibatkan intervensi, ancaman, dan arahan dari pelaku terkait fasilitas kredit modal kerja perdagangan rumput laut senilai 30 miliar rupiah. Selain itu adanya dugaan keterlibatan pelaku dalam pembelian medium term note PT SNP senilai 50 miliar dan pemberian kredit senilai 126 miliar kepada 7 debitur PT Bank NTT Cabang Surabaya yang tidak sesuai peruntukannya. RRI Ende Rosa Dalima melaporkan. Bawaslu Kabupaten Ende mengajak seluruh masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih yang sedang berlangsung dalam persiapan menyambut Pilkada 2024. Lady Badin melaporkan. Ketua Bawaslu Kabupaten Ende Basilius Wena SH menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memberikan data yang akurat mengenai jumlah pemilih di setiap keluarga sesuai dengan permintaan dari petugas penyelenggara pemilu. Basilius juga menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Ende telah menetapkan pengawasan terhadap tahapan coklit ini hingga ke tingkat desa dan kelurahan untuk memastikan integritas dan akurasi data pemilih. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Ende telah mendirikan posko kawal hak pemilih yang bertugas mengawasi seluruh proses pemilu dan pilkada. Tujuannya adalah untuk menjamin transparansi dan keabsahan setiap tahapan yang dilakukan. Kita mengharapkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan melayani petugas Pantarli dalam melakukan proses coklit. Kemudian apabila ada masyarakat atau calon pemilih yang terlibatkan dalam proses coklit atau juga ditemui proses coklit yang dilakukan oleh Pantarli yang tidak profesional, tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedural, maka masyarakat dapat datang langsung ke kantor Bawaslu atau bisa menyampaikannya itu ke Bawaslu melalui media handphone, nomornya sudah ada, sudah di-share di media sosial, atau juga melalui jajaran kita di tingkat kecamatan maupun desa. Ketua Bawaslu Kabupaten Ende juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan segala bentuk pelanggaran yang terkait dengan tahapan pilkada melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Dengan demikian diharapkan proses demokrasi di Kabupaten Ende dapat berjalan dengan baik dan adil. Oke, untuk Kabupaten Ende sendiri proses pengawasan melekat terhadap proses coklit itu dilakukan oleh pengawas desa kita, dan itu pengawas desa kita instruksikan untuk bersama-sama dengan Pantarli mengunjungi setiap rumah yang akan dicoklit oleh Pantarli, karena fokus kita adalah kita memastikan bahwa Pantarli benar-benar melakukan proses coklit sesuai dengan prosedural dan tidak ada masyarakat calon pemilih yang terlibatkan dalam proses coklit, karena kita mengharapkan bahwa data pemilih yang akan dipakai dalam pemilihan serentak itu benar-benar data pemilih yang mutakhir. Basilius Wena mengungkapkan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat dianggap sangat penting untuk memastikan bahwa data yang terhimpun mencerminkan kondisi aktual di lapangan. Bawaslu Kabupaten Ende menjamin dapat menjaga integritas dalam mengawasi proses demokrasi dalam Pilkada 2024 ini. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam rangka menekan dan mengurangi angka balita stunting yang terjadi di wilayah Desa Aransina, pemerintah Desa Aransina, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, gelar musyawarah rembuk stunting. Laporan Nikolaus Makumeli. Kegiatan musyawarah rembuk stunting tersebut digelar di aula kantor Desa Aransina beberapa waktu lalu. Kepada RRI, Thomas Sakesoge Esos, Sekretaris Desa Aransina, menuturkan dilaksanakannya musyawarah rembuk stunting merupakan salah satu cara untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan stunting secara bersama-sama di wilayah Desa Aransina pada khususnya. Dijelaskan Thomas, kegiatan musyawarah rembuk stunting tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat, para tokoh penting, para kader, serta tenaga kesehatan.
Menurutnya, berdasarkan data yang terekam, balita stunting di Desa Aransina per 6 bulan terakhir terdapat 12 balita dengan rincian 2 orang baduta atau bayi di bawah 2 tahun dan 10 orang balita. Adapun tujuan dari musyawarah rembuh stunting, menurut Thomas antara lain menyusun program untuk menurunkan angka stunting di tingkat desa, khususnya di wilayah Desa Aransina, serta menemukan solusi secara bersama-sama. Dirinya berharap kiranya lewat musyawarah tersebut mampu menemukan solusi dalam menekan jumlah balita dengan penderita stunting. Sasaran dari rembuh stunting itu sendiri itu orang tua sasaran 1000 HPK atau baduta atau anak usia 0 sampai 2 tahun serta ibu hamil. Tentunya ada harapan dari kami pemerintah desa terkait kegiatan ini adalah semoga program yang direncanakan pada saat rembuh stunting dapat berjalan dengan baik sehingga stunting yang ada di desa kami, dalam hal ini Desa Aransina, bisa diatasi atau bisa dicegah secara baik. Untuk diketahui, stunting merupakan salah satu kondisi di mana anak mengalami ketertinggalan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan anak akibat kekurangan nutrisi, protein, dan zat gizi lainnya. RRI Ende, Niklas Makumeli melaporkan. Berita terakhir, Bulog Cabang Bejawa memperkuat ketersediaan beras selama 3 bulan ke depan dengan menyediakan harga beras yang terjangkau bagi masyarakat. Selengkapnya, Ferry Soe melaporkan. Situasi global yang mengakibatkan pelemahan rupiah terhadap dolar mendorong pihak Bulog Cabang Bejawa mulai melakukan upaya ketersediaan beras bagi masyarakat secara masif guna mencegah terjadinya kenaikan harga beras seperti yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Pembongkaran beras baru dari Surabaya dan pembelian beras dari petani lokal di musim panen oleh Bulog Ngada merupakan langkah antisipasi agar ketersediaan beras di gudang Bulog tetap penuh untuk menjaga stabilitas harga beras 3 bulan ke depan. Kepala Bulog Cabang Bajawa, Daini NOBC menjelaskan bahwa pihak Bulog selalu melakukan evaluasi terkait naik turunnya harga beras untuk memperkuat ketersediaan beras bagi warga, khususnya 3 bulan ke depan, walau saat ini musim panen sedang terjadi. Ada juga kita pengadaan sendiri, namun kita sudah sekitar 42 ton kita serah, tapi di wilayah Nagekeo yang kita dapat. Nah, itu kita serah beras lokal. Itu sebanyak sekitar 42 ton yang sudah kita serap. Nah, selanjutnya kita mendapat kiriman dari Bulog yang seperti yang masuk ini, kita masuk dari Jawa Timur. Itu ada 1000 ton. Nah, ini memang perkiraan kita untuk gudang ini di Bajawa ini bisa bertahan sampai dengan 3 bulan ke depan. Daine menjamin ketersediaan beras sesuai harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan selalu tersedia, sehingga masyarakat diharapkan tidak perlu cemas serta bisa membeli beras di Bulog pada jam kerja sesuai aturan yang ada. RRI Ende Ferry Soe melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita RRI Ende edisi Selasa 2 Juli 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.